Selamat pagi Mas Hanif. Selamat pagi. Jumpa lagi di Navaran Motor ya Mas Hanif. Iya. Ini kemarin mohon maaf Mas Hanif, kita sudah salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk para paman-paman, untuk para teman-teman, untuk para pengikut Navaran Motor. Terima kasih yang senantiasa mengikuti video-video kami. Pada kesempatan pagi ini saya dan Mas Hanif test drive ya Mas Hanif ini ya. Iya. Untuk keluhannya kemarin untuk ampere panas ya, ampere panas atau suhu panasnya. Ini Mas Hanif, suhu panasnya ini kemarin kok kata yang punya mobil itu sampai separuh lebih atau sampai setengah lebih. Berarti itu indikasi panas ya Mas Hanif untuk mesinnya ya. Terus kemarin sudah kita cek dari tutup radiator ya Mas Hanif ya. Ya, tutup radiator. Terus kita juga ngecek termostat kemarin. Terus apa lagi ya Mas Hanif ya, selang-selang cooling systemnya, dan indikasinya kita menemukan di radiatornya buntu ya Mas Hanif ya. Iya, betul. Setelah kita repair ke tukang radiator, kita pasang lagi, baru ini kita melakukan test drive ya Mas Hanif ya. Iya, tes. Jadi perlu diketahui untuk mobil-mobil yang usianya sudah lebih dari 15 tahun, ini kan untuk usianya mungkin lebih dari 15 tahun ya Mas Hanif ya. Iya. Stream tahun 2000 berapa ini? 4 atau 2005 ini. Berarti untuk usianya kan hampir lebih 15 tahun lebih ya Mas Hanif ya. Jadi mungkin radiatornya kotor atau selang cooling sistemnya bermasalah, biasanya pecah atau sudah waktunya penggantian. Nah, setelah kita analisa semuanya, ternyata kita temukan permasalahan dari radiator yang buntu. Setelah kita cek ke tukang radiatornya, kemarin sudah diperbaiki. Untuk kali ini kita melakukan test drive ya Mas Hanif ya. Iya, test drive. Nah, test drive-nya kita pakai AC ya. Pakai AC. Terus untuk cooling system itu ada juga permasalahan di ini ya, namanya di AC juga, bukan AC, kipas radiator. Nah, perlu Anda ketahui untuk kipas radiator perlu juga kita melakukan pengecekan berkala. Pengecekan berkala itu meliputi ya motor fan-nya lemah atau baling-balingnya bermasalah. Nah, kita harus cek juga. Perlu Anda ketahui lagi untuk indikasi mobil itu panas atau indikasi mobil itu overheat. Kalau kita pas lagi nggak melototin atau lihat dari ampere suhu temperaturnya, itu awal mula pertama kali yang kita rasakan itu biasanya AC mendadak tiba-tiba enggak dingin atau panas. Nah, itu saya tekankan lagi. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan kok tiba-tiba AC itu yang tadinya normal aja, yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba kok nggak dingin. Nah, wajib kita lihat ampere suhu panasnya. Biasanya kalau kita nggak lihat atau kita lagi nggak fokus pada indikator temperatur panas, itu tiba-tiba AC-nya tuh kerasa agak lebih panas Mas Hanif. Ya, panas. Itu disebabkan mungkin air radiatornya berkurang atau termostatnya dia nggak membuka. Itu secara otomatis kondensor panas karena panas yang diterima dari radiator tersebut. Karena mungkin suhu radiator tersebut panas, terus
suhu yang dari mesin juga panas, otomatis kondensornya tidak bisa mendinginkan freon ya. Maka tiba-tiba panas dari mesin tersebut itu menyebabkan kondensor juga panas, makanya tiba-tiba aslinya nggak dingin biasanya seperti itu. Nah itu kok tiba-tiba kita melihat wah ampernya panas, nah, wajib kita menempatkan mobil di posisi yang enak, jangan pas di tanjakan atau pas di turunan atau pas di persimpangan jalan. Kita harus cari kondisi yang strategis. Nah, kita punya waktu itu berapa menit biasanya dari ampere panas itu, ya paling tidak kita harus sigap lah. Jadi dari situ kita nanti bisa analisa kerusakan dari mananya, atau dari kipas radiator yang bermasalah, atau tutup radiator yang bermasalah, atau yang paling fatal itu dari packing ya Mas Anil ya. Untuk akhir-akhir ini banyak mobil yang panas ya, nggak tahu apa memang dari suhu udara luar yang begitu panas atau memang dari yang lainnya, saya juga kurang tahu. Nah jelas akhir-akhir ini banyak indikasi mesin panas ya. Untuk yang kemarin tuh permasalahan di Lancer itu permasalahan di ini ya Mas Anip ya, termostatnya nggak mau buka kemarin. Nah, jadi mesin panas itu bukan melulu permasalahannya dari apa namanya packing head atau headnya melengkung, enggak ya. Kita harus analisa satu persatu. Pertama yang paling mudah itu kita analisa dari kipas. Nah kipasnya mati apa enggak, atau kipasnya kenceng apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa analisa dari tutup radiator. Tutup radiator yang kita jumpai itu biasanya tekanannya sudah gembos, atau bisa juga dari katopnya tuh bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa rembes dari water pump. Yang keempat poinnya bisa dari termostat nggak membuka ya Mas Anil ya. Termostat nggak membuka itu juga apa namanya bisa terjadi indikasi panas. Karena apa? Sirkulasi airnya tuh dia nggak muter Mas Anil ya. Sirkulasinya air tuh nggak muter, jadi harusnya air yang didinginkan untuk mesin itu nggak mendinginkan mesin, itu nggak sirkulasi ke radiator. Nah itu permasalahannya. Terus yang paling fatal itu ya dari head cup itu sendiri, ataupun dari packing itu sendiri. Bisa head cupnya kropos, bisa packingnya sudah umur. Yuk makanya kalau agan-agan, paman-paman, mas-mas, mbak-mbak, rutinlah kita mengecek mobil-mobil Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu mobil Anda dibuat untuk bepergian. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih Mas Anip sudah senantiasa menemani saya ketika kita test drive. Oh iya, ini kita sambil mau kemana Mas Anip? Ini kita sambil mau beli apa box apa tadi box buat cuci apa mesin ya Mas Anip ya. Yeah. Oh iya teman-teman atau paman-paman ya, nanti kita sepil cara membersihkan part-part mesin. Kita pakai sabun aja nanti saya ceritakan lah untuk pembersihan. Sebenarnya videonya sudah ada, cuma video yang kemarin itu kurang detail. Apa-apa aja yang dibutuhkan untuk membersihkan mesin itu belum begitu detail ya. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita atau keseruan kita ngoper mesin Navaran Motor. Problem Car Solution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.